Setelah menunggu beberapa tahun, akhirnya season terbaru dari series Stranger Things season keempat akhirnya ditayangkan juga. Kemarin itu sudah tayang 7 episode ya, jadi dibagi ke dalam 2 part, yaitu part 1 episode 1 sampai episode 7 dan part 2 nya itu episode 8 dan 9 kalau tidak salah ya. Pokoknya itu dibagi ke dalam 2 part. Nah, jadi ceritanya itu masih melanjutkan season sebelumnya. Jadi timelinenya itu beberapa bulan setelah season yang sebelumnya itu, dimana kalau kita ingat season sebelumnya itu si Eleven itu sudah pindah bersama keluarga barunya, keluarga angkatnya yaitu Will dengan ibunya, dengan kakak angkatnya. Oke, dia pindah ke California. Nah, sementara itu karakter yang season sebelumnya masih ada ya, yaitu ada sahabat-sahabatnya yang kemarin, ada Dustin, ada Max, kemudian ada Sinclair dan lain-lainnya lah, seperti itu. Pokoknya semua yang ada di season sebelumnya itu dimunculkan kembali di season yang satu ini. Nah, kenapa season ini muncul? Ternyata tuh masih ada musuh dari dunia Upside Down yang masih tersisa masih keluar dari season sebelumnya. Kalau season sebelumnya kan kita sudah melihat kalau celah antara dua dimensi itu ditutup. Mungkin kalau kita lihat di season sebelumnya yang akhir itu dari pihak Rusia ada yang datang ke tempat celah tersebut, meskipun sudah dihancurkan, tetapi bisa saja karena kedatangan tim Rusia tersebut jadi terbuka kembali. Nah, di sini musuh terbarunya itu bernama Vecna ya. Jadi ada sesosok tubuh tegap besar, bukan lagi seperti yang sebelumnya yang memiliki banyak kaki, tetapi bentuk musuhnya kali ini lebih kayak tengkorak ya, berbadan tegap kayak robot. Saya itu jadi kepikiran kayak Terminator seperti itu. Nah, kekuatannya itu dia bisa mengutuk orang yang ada di dunia nyata, kemudian membunuhnya dengan sangat sadis. Jadi caranya itu matanya dicongkel, kemudian tulangnya itu diremuk-remuk. Pokoknya sangat-sangat mengerikan. Tapi di awal-awal ini masih belum diungkapkan jelas siapa sebenarnya musuh ini. Baru diungkapkan bagaimana cara pembunuhannya. Kemudian di sini kita bisa melihat perubahan yang terjadi dari season 1, 2, dan 3 dan yang keempat ini ya. Kalau sebelumnya itu mereka kan masih awalnya masih SD bahkan ya, kemudian naik lagi menjadi SMP dan sekarang itu mereka sudah SMA ya. Jadi selain cerita utamanya tadi yang melawan musuh utama, kita juga diberikan kisah-kisah sampingan yang berhubungan dengan masa SMA ya. Jadi tokoh-tokohnya itu sudah terbagi kayak geng-geng di SMA. Ada kayak geng yang pemain olahraga, yang basket, kemudian ada yang geng anak-anak yang populer, ada anak-anak yang tidak populer, seperti itu ya. Ya seperti kisah drama-drama high school seperti itulah ya. Dan di sini kita juga bisa melihat perubahan fisiknya juga dan suaranya. Dari yang dulunya kan masih anak-anak ya, masih kayak masih imut-imut begitu kan, kalau sekarang sudah dewasa. Bahkan ada yang kalau untuk ukuran orang Indonesia itu sudah sangat dewasa, padahal mereka ini masih umur 17 atau 18 tahun ya sebenarnya. Tetapi mungkin karena penampilan orang-orang bule itu memang seperti itu ya, jadi kelihatannya itu sudah berumur 20 sampai 30-an tahun. Perubahan yang paling terasa itu ini ya, si Eleven ya. Dari yang awalnya season 1 kan kita lihat sangat ini sekali ya, sangat berwajah anak-anak yang polos sekali ya. Dan di season yang terbaru ini dia dia lebih dewasa seperti itu. Jadi untuk episode 1 dan 2 dan 3 ini ceritanya itu masih terpisah-pisah ya. Jadi ceritanya si Mike mengunjungi Eleven dan keluarga angkatnya ke California. Jadi cerita subplot A-nya itu jadi menceritakan bagaimana Mike berkunjung ke California dan
melihat kehidupan Eleven yang baru di sana seperti apa. Yang kalau kita lihat di trailernya, si Eleven itu berbohong kepada Mike ya, yang katanya hidupnya bahagia lah, punya banyak teman lah, tapi ternyata dia tidak mempunyai teman sama sekali. Nah itu fokusnya untuk yang cerita di California. Kemudian di cerita yang subplot B-nya itu menceritakan tentang kehidupan di kota asalnya mereka, bagaimana Dustin dan kawan-kawan itu mencari tahu tentang fenomena awal kemunculan musuh yang terbaru ini. Oke, selain plot-plot utama itu ada juga plot-plot lain, plot-plot kecil yang berhubungan dengan hubungan antar satu tokoh dengan tokoh yang lain, kayak pertemanan, percintaan, semacam itu ya. Dan itu semua berjalan berkesinambungan, berganti-gantian, kita lihat progresnya bersamaan dengan kedua plot besar yang terjadi. Oke, sekarang kita bahas hal-hal yang mungkin agak kurang saya suka ya. Yang pertama itu di awal-awal itu ceritanya agak membosankan, karena mungkin seperti yang saya katakan tadi ya, ceritanya itu sangat tipikal drama SMA. Jadi ada anak yang dibully, kemudian dia tidak melawan, kemudian kalau cewek cantik populer biasanya pasti jadi cheerleader. Kemudian kalau anak nakal dan dia berandalan pasti dia jadi anak basket ya. Sangat-sangat tipikal seperti itulah ya. Makanya itu agak membosankan di episode 1 dan episode 2. Dia itu baru menegangkan di episode 3 ketika musuh utamanya di season ini tuh terungkap sedikit demi sedikit, dan salah satu tokohnya akhirnya menyelidikinya. Dan adapun si Eleven dan Mike dan di California ini belum tahu ya tentang kejadian di kota asal mereka. Tapi di episode 3 bagian akhir itu ternyata si Eleven ini didatangi oleh agen semacam apa ya, saya lupa namanya, yang melindungi Eleven dan memindahkan dia ke California untuk program semacam perlindungan saksi seperti itu. Dia baru diberitahu pada akhir episode 3 bahwa ada kejadian yang sangat besar di kota asal mereka. Nah, hal yang selanjutnya yang agak dipaksakan yang menurut saya adalah Hobbs yang ternyata masih hidup. Nah, di akhir season sebelumnya kan kita diperlihatkan kalau Hobbs itu sudah berkorban, mempertaruhkan nyawanya. Di detik-detik terakhir dia rela meledakkan dirinya di celah itu. Nah, dan itu walaupun tidak diperlihatkan, kita semua mengasumsikan dia meninggal. Nah, ketika sekarang di season ini ditunjukkan bahwa Hobbs itu ternyata masih hidup, sepertinya perjuangan yang kemarin itu kayak semacam sia-sia begitu ya. Untuk apa kita dimainkan perasaannya pada saat akhir season kemarin, kalau pada akhirnya dia akan dihidupkan kembali seperti itu. Mungkin karena banyak orang yang menyukai karakternya sehingga dia dihidupkan kembali ya, seperti itu. Meskipun pada akhir season sebelumnya juga diperlihatkan ada orang yang disiksa di sebuah penjara di suatu daerah yang kita tidak ketahui di mana, di Rusia sepertinya. Nah, walaupun ada teori yang mengatakan itu adalah Hobbs, tapi kayaknya kalau misalkan dia Hobbs, terus buat apa dia dimatikan dengan sangat dramatis. Semoga nanti kemunculannya itu dia punya peran penting di cerita ya, bukan sekedar dihidupkan saja untuk menyenangkan para penonton. Terus di season sebelumnya kan kita diperlihatkan ternyata selain Eleven itu masih ada satu karakter lagi, masih satu laboratorium dengan mereka yang bernama Number 7 kalau tidak salah ya. Nah, itu pada saat akhir cerita kan dia kabur dan membuat kehidupannya sendiri atau bagaimana ya. Itu kenapa ya itu tidak dijelaskan kembali, dia sekarang ada di mana, kenapa dia tidak muncul lagi. Dan meskipun diperlihatkan juga kalau di awal episode season ini semua teman-teman Eleven itu sudah meninggal dunia, tapi kita tidak mendapatkan pernyataan yang jelas bahwa apakah semua teman-teman Eleven itu sudah meninggal semua. Sejauh ini kan kita tahu yang masih hidup itu ada Eleven dan ada Number 7 ya, yang ada season sebelumnya. Nah, kita tidak tahu sisa-sisanya itu apakah masih hidup atau tidak. Kalau misalkan iya,
bagaimana nasib mereka, kenapa ini tidak diceritakan lebih lanjut, ataukah pembuat filmnya ini masih menyimpan untuk season selanjutnya, atau apakah season ini akan dijadikan 2 part, kita tidak tahu ya, atau ya sudah, dia dibiarkan begitu saja hilang, memang tidak dijelaskan saja mereka kemana. Oke, mungkin bagi yang tahu silahkan disampaikan ya, bagi teman-teman yang tahu. Oke, itu dulu ulasan untuk 3 episode pertama ya. Sejauh ini sangat bagus ya, walaupun dengan kelebihan dan kekurangannya tadi, tetapi secara umum sangat bagus untuk membuat kita penasaran ke episode yang keempat, kelima, dan keenam sampai yang ketujuh ya. Oke, saya sudah lihat beberapa intipan sedikit, katanya episode 7 itu sangat tanggung, sangat bikin penasaran ya. Jadi saya harap saya bisa membuat yang selanjutnya itu dari 4, 5 langsung ke 7, sehingga nanti 2 part, kemudian part ketiganya itu ketika rilis episode 8 dan 9. Jadi sekali lagi secara keseluruhan ya, saya sangat menantikan, penasaran untuk melanjutkan sisa episode yang sudah tayang tetapi saya belum nonton ya. Jadi untuk sementara ini yang bisa saya ulas adalah seperti berikut ini. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, dan silakan juga komentar apa pendapat kamu tentang review dari saya. Oke, tentunya boleh setuju, boleh tidak ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.